Apa tambah semangat Bapak dan Ibu? Siap selalu ya dari Bu Nuraini Bogor. Pak Hafiz, wah, tetap semangat. Makin semungut dari Bu Nani ya. Oke, baik Bapak Ibu. Acara selanjutnya, sesi selanjutnya, ini adalah 5 langkah sukses Bapak dan Ibu. Yang mana langkah-langkah ini adalah langkah-langkah terbaik yang Bapak Ibu bisa lakukan ya. Karena kebanyakan teman-teman sebenarnya kenapa sih member-member mitra-mitra pada berhenti? Bukan karena mereka tidak mau menjalankan Bapak dan Ibu, tapi karena mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, ini dia saatnya Bapak Ibu ya, yang baru mau masuk juga, yang calon member dan sudah jadi member, ini dia langkah-langkahnya. Gimana cara langkahnya? Baik, langsung saja. Bapak Hari Utomo, silakan Pak Hari Utomo. Oke, selamat siang Pak Andre. Suara saya cukup jelas Pak Andre? Cukup jelas Pak Hari. Pak Andre, Cukup jelas. hari ini kita ada hadiah ya Pak Andre ya? Betul Pak Hari, kita ada hadiah hari ini. Gimana? Hadiahnya luar biasa nih Pak Hari, karena hadiahnya adalah produk terbaru Prive yang akan diberikan kepada Bapak Ibu yang nanti akan ikut kuis, tapi di akhir acara ya Pak Hari ya. Halo Pak Hari. Oke. Ya, nah, dan ini hebatnya produk ini Bapak dan Ibu nanti akan dibagi-bagi kepada Bapak dan Ibu yang bisa jawab kuis dari saya ya. Makanya ikuti terus ya. Dan produknya apa sih? Prive flavor apa namanya? Prive peppermint flavor Bapak dan Ibu. Dan itu adalah klorofil dan ini sangat bagus sekali untuk Bapak dan Ibu karena tinggi nutrisi ya dan mencegah banyak penyakit, salah satunya sakit darah tinggi. Wah, itu dia Pak Hari. Ya. Baik, untuk selanjutnya Pak Hari, untuk waktu dan tempat kami persilakan Pak Hari. Terima kasih Pak Hari. Thank you. Selamat sore Bapak Ibu. Ya, beruntung sekali hari ini Bapak Ibu sudah mendapatkan informasi dari Dr. Subi ya. Begitu efektif penjelasannya. Materi ini kalau zaman sekarang disebutnya sangat-sangat daging gitu ya. Dagingnya daging wagyu gitu ya. Dan juga materi untuk sesi blow ya, bagaimana cara blow. Pembicaranya bukan hanya mengerti, tetapi beliau juga punya dasar ya, karena beliau pernah belajar mengenai acupressure di China yang sangat tinggi ya. Jangan-jangan di tempat ini nggak ada yang bisa ngalahin dia nih ya. Perharinya beliau bisa memblow rata-rata 5 orang ya. Kebayang ya Bapak Ibu. Jadi Pak Steve ini punya trik yang sangat banyak ya. Gimana cara ngeblow yang paling efektif ya. Sebentar, ini Pak Andre, saya bisa share kan? Bisa Pak Hari. Bisa Pak Hari. Pak Hari Keluar ya? sudah. Sebentar. Mau kita bantu Pak Saya Hari? bantu Pak. Saya bantu Pak. Oke. Ya. Bentar Pak. Ya. Stop semua. Bukan. Open system cancel. Allow to share. Oh, kok saya nggak dikasih izin ya untuk buka ya? Udah pause Pak. Bapak nggak pause. This meeting being start. Oh, sudah. Dibantu aja deh kalau gitu Pak Andre. Oke, siap. Pandang. Yuk. Yes, oke. Baik, Bapak Ibu semua, hari ini yang saya lihat hadir cukup banyak ya. Ini sangat positif sekali ya acara hari ini. Baik Bapak Ibu, ada 5 langkah yang menjadi cara yang hingga hari ini belum tergantikan ya. Jadi sedikit informasi bahwa konsep ini atau sudah dijalankan di atas 80 tahun ya. Jadi sudah terbukti ini cara yang paling efektif di dalam membangun aset, seperti yang tadi sudah dijelaskan dengan sangat tajam oleh Dr. Subi. Ya.
Yang pertama adalah Bapak Ibu harus punya impian dan sikap, ya. Bahkan di sini ditulis sikap itu 95%. Artinya sikap itu crucial di dalam keberhasilan Bapak Ibu nantinya, ya. Lalu yang berikutnya adalah daftar nama dan janji bertemu, ya. Karena pada akhirnya bisnis ini modalnya adalah daftar nama, ya. Nah, setelah Bapak Ibu punya daftar nama, baru Bapak Ibu membuat janji ya dengan mereka. Karena pada akhirnya datang ke rumah orang langsung presentasi ya. Jadi diajarkan cara terbaik adalah buat appointment dulu. Karena dengan membuat appointment semuanya menjadi formal, menjadi serius, menjadi signifikan ya. Nah, setelah bertemu tentunya kita berpresentasi ya. Nah, khususnya di Prive ini istimewanya bukan hanya presentasi, tapi dicoba ya, alatnya mereka bisa merasakan sensasinya. Nah, ini yang menurut saya nilai tambah dari perusahaan Prive ini adalah kita bisa mendemokan dan juga bisa dirasakan langsung ya. Seringkali perusahaan itu tidak bisa mendemokan. Ada perusahaan yang bisa mendemokan tapi tidak langsung dirasakan. Nah, Prive ini lengkap, bisa dipresentasikan, bisa bisa didemokan, tapi sekaligus dirasakan, ya. Nah, tapi semua itu akan sia-sia kalau tidak di follow up, ya. Karena nanti saya akan jelaskan di belakang bahwa pada akhirnya sebagian besar orang itu perlu di follow up, ya. Nah, lalu langkah yang keempat yang tidak kalah penting adalah kita harus pakai produk. Kenapa kita harus pakai produk? Karena kita ini bukan seorang salesman. Ya. Saya berangkat dari seorang salesman, Bapak Ibu. Tetapi berjalannya waktu saya mau bedanya salesman dengan kita. Ya, kenapa bisnis MLM adalah industri yang menghasilkan mencetak orang-orang terkaya, mencetak orang-orang kaya atau mencetak miliarder-miliarder baru paling banyak dibandingkan industri apapun. Kenapa? Padahal mereka tidak punya kemampuan skill menjual yang hebat. Mereka tidak pernah kursus ikut James Gui untuk how to sell. Tapi kenapa mereka bisa punya bisnis salesman? Tetapi mereka ya, mereka mempromosikan produk dalam pemahaman, men-sharingkan pengalaman pribadi. Ya, jadi bukan tujuannya menjual barang, beda dengan salesman mobil. Bapak Ibu jarang sekali Bapak Ibu ketemu salesman BMW yang punya BMW kan, ya kan? Nah, apalagi yang menjual rumah, dia tentunya tidak yang dia jual gitu kan. Nah, ini yang membedakan yang menjadi sangat krusial ya. Makanya saya nggak habis pikir ada orang ikut Prive tapi nggak pakai produknya dulu, gimana dia bisa meyakinkan orang gitu loh. Apalagi ketika ditanya, "Iya udah pakai ya? Gimana rasanya?" Rasanya udah, "Yuk beli yang mana?" Nah, kan itu pertanyaan yang sangat umum. Ya karena orang takut membeli, takut gagal membeli. Tinggalin mereka merefleksikannya dengan bertanya, "Yang mana yang bagus? Kamu pakai yang mana?" Kan begitu ya. Lalu terakhir adalah, nah ini yang membedakan antara penjual dengan pengusaha. Ya, berdagang dengan berbisnis itu beda, Bapak Ibu. Ya, berdagang itu hanya punya satu toko sampai tua, ya, sampai meninggal. Nah, kalau berbisnis itu tokonya berlipat ganda. Ya, artinya apa? Cabang banyak gitu loh. Nah, itu bedanya. Nah, bagaimana caranya supaya kita punya cabang banyak? Bapak Ibu harus menggunakan langkah kelima, ya, yaitu Bapak Ibu harus ya Bapak Ibu menggunakan alat bantu ya. Oke, kita mulai. Boleh di next. Kita coba bedah satu-satu ya. Nah, Bapak Ibu ini langkah pertama, impian dan sikap. Ya, boleh. Nah, kenapa memiliki impian dan sikap positif itu amat sangat penting? Karena pada akhirnya Bapak Ibu yang menggerakkan kita adalah tujuan. Ya, kalau orang sudah tidak punya tujuan hidup, ujung-ujungnya kisah tragis terburuknya adalah bunuh diri. Ya, kenapa? Orang yang betul-betul sudah desperate, tidak punya tujuan hidup, tidak punya semangat hidup, akhirnya ya melakukan hal-hal yang di luar akal sehat. Ya, nah jadi artinya apa? Sesederhana itu, Bapak Ibu. Ya, kita harus punya impian yang jelas. Nah, impian itu nanti dibagi, dipecah atau di breakdown menjadi goal. Ya, oke. Berikut. Nah, apa itu impian, Bapak Ibu? Kalau diterjemahkan atau didefinisikan secara singkat adalah impian adalah sesuatu yang sangat
Anda inginkan dan akan memotivasi Anda untuk bekerja keras untuk mewujudkannya, ya. Nah, jadi artinya Bapak Ibu, kalau Anda punya impian, Anda akan bertahan di bisnis ini. Anda tidak akan hilang dari industri ini, ya. Contohnya saya, Dr. Subi, ya, Pak Steve, Ibu Neneng, kami orang-orang yang sudah cukup lama di industri ini. Bukan hanya 1-2 tahun, bukan belasan, bahkan kami sudah puluhan di atas 20 tahun, Bapak Ibu. Kenapa kami tetap ada di industri ini? Karena kami tahu kehebatan industri ini, lalu kedua kami punya impian, ya. Karena punya impian kami tidak pernah menyerah, ya. Nah, ini salah satunya yang paling penting, ya. Nah, on track di dalam menjalankan impian kita, kita perlu sekali memiliki yang namanya dream book, ya, yang akan diceritakan oleh Ibu Neneng di akhir acara ini. Nah, jadi impian itu adalah cita-cita kalau terjemahannya, atau sederhananya adalah tujuan hidup. Nah, Bapak Ibu, time is money. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu untuk mengejar impian jangan tunggu-tunggu lagi, langsung dikerjakan sekarang, ya. Dream big, start small, ya, but act now. Nah, jadi artinya apa? Anda boleh punya impian yang besar, ya. Banyak orang yang punya impian besar, ya. Tapi mereka tidak pernah mewujudkannya. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan action, ya. Nah, padahal untuk di bisnis ini menjalankan action-nya sangat sederhana, ya, dengan langkah sederhana, ya, yang sedang saya jelaskan ini, ya. Nah, sekarang kita bicara sikap. Apa itu sikap? Ya, sikap adalah hal kecil yang berdampak sangat besar. Ya, ini gambarnya lucu ya, kucing, tapi bayangannya adalah singa, ya. Nah, jadi kalau diterjemahkan, sikap seperti apa sih yang dimaksud gitu loh. Yang pertama, yang ini semua penting ya. Yang pertama adalah sikap terhadap diri sendiri. Ya, Anda yakin nggak? Anda percaya diri nggak bahwa Anda akan sukses? Ini sangat penting, Bapak Ibu. Kalau Anda nggak percaya bahwa Anda akan sukses, Anda nggak akan bertahan di bisnis ini. Anda nggak akan melakukan yang terbaik di bisnis ini. Ya. Lalu sikap Anda terhadap orang lain. Ini penting. Anda harus positif kepada prospek-prospek Anda. Karena prospek yang paling menyebalkan bisa jadi di kemudian hari dia akan jadi leader yang istimewa buat Anda, yang memberikan Anda kebebasan uang dan kebebasan waktu. Ya. Anda juga harus punya sikap yang baik terhadap upline, downline, dan crossline. Ya, sikap lalu juga terhadap konsumen, ya. Dalam hal ini mungkin lebih bisa diterjemahkan Anda harus bisa menservis dengan baik, ya. Lalu tentunya sikap yang positif kepada Prive, ya, sebagai tempat di mana kita bisa mendapatkan income, ya. Lalu terhadap owner dan manajemen juga Anda harus punya sikap yang positif, yang menghormati, ya, karena tanpa manajemen, tanpa adanya owner kita nggak akan berkumpul siang hari ini, ya. Sikap terhadap kantor, maksudnya gimana? Kita harus bisa edify. Mungkin Anda ada yang bilang, wah kantornya kecil, kurang besar buat pertemuan, bla bla bla. Nah, ini sikap-sikap negatif, ya. Lalu apalagi terhadap bisnisnya, ya. Semua bisnis ada kelemahan, ada kelebihannya, ya. Banyak yang mengatakan, oh, plan-nya ini Prive ini kok banyak kasih produk lah segala macam. Plus minus Bapak Ibu, ya. Semua tidak ada plan yang sempurna, ya. Lalu terhadap tantangan dan masalah. Nah, ini yang tidak kalah penting Bapak Ibu. Setiap orang tentunya akan menghadapi penolakan. Musuh kita di bisnis ini cuma satu, penolakan. Kalau Anda bisa handle hal tersebut, Anda akan sukses di bisnis ini, ya. Lalu etos kerja, ya, Anda juga harus punya etos. Contohnya gini loh, kalau Bapak Ibu menyikapi bisnis ini seperti Bapak Ibu bekerja, ya, jam 8 atau jam 10 bekerja, selesai jam 6. Kalau Bapak Ibu perlakukan bisnis ini dengan jam kerja seperti orang bekerja, mau tidak mau Bapak Ibu akan sukses. Nggak mungkin nggak. Ya, kemarin Dr. Steven sempat ngobrol banyak, ya, saya dengan Dr. Subi, dengan Pak Steven, ngobrol, dan dia bilang gini, sebetulnya orang itu pasti akan sukses di bisnis ini. Kalau dia membuat kontrak, ya, dalam 5 tahun kalau tidak jadi Crown Ambassador, rumahnya akan disita oleh Prive. You pasti sukses. Saya pikir betul cara etos kerja kan. Ya Bapak Ibu setuju ya. Kalau dalam 5 tahun Bapak Ibu tidak sukses menjadi usaha Crown deh, jadi Emerald deh seperti Pak Beni. Kalau Bapak Ibu tidak berhasil menjadi Emerald setelah 5 tahun, mohon maaf, rumahnya jadi milik perusahaan. Kira-kira Bapak Ibu akan jadi Emerald nggak? Sudah pasti. Pasti Bapak Ibu nggak akan mau kehilangan rumah kan. Nah, sayangnya bisnis ini begitu bebasnya, tidak ada bos, akhirnya semua orang bisa bekerja sesuka hatinya.
Ya, oke, itu yang dimaksud dengan etos kerja. Lalu berikutnya, boleh di next? Ini, oke. Nah, lalu sikap terhadap kesuksesan dan perjuangan. Nah, ini dia ya. Ini kita belajar dari quote dari Soichiro Honda. Ini pendiri Honda ya, Honda motor dan mobil ya. Dia katakan bahwa sukses represent the 1% of your work which result from 99% of failure. Jadi sebetulnya sukses itu ditentukan sebetulnya dari 90% kegagalan. Jadi artinya gini, sama dengan bisnis ini. Sukses di sini itu mengumpulkan 9% penolakan. Ya, ya mungkin angkanya nggak tepat ya, tetapi poinnya adalah Anda siap nggak ditolak banyak dibanding diterimanya gitu loh. Ya kalau Anda sudah siap ditolak banyak, Anda akan sukses di bisnis ini. Ya. Nah, kalau Anda sudah punya mindset yang benar, ya. Nah, tadi Dr. Subi membawakan paradigma. Paradigma itu penting banget. Kenapa disimpan di sesi pertama? Karena kalau mindset Anda sudah sama, ya Anda nanti akan ada di industri ini seperti kami. Puluhan tahun. Karena mindset-nya udah benar. Tapi kalau mindset-nya nggak benar, ya Anda nggak akan berhasil. Ya jelas ya. Jadi Bapak Ibu siap ya di bisnis ini. Kuncinya adalah Anda bisa menghandle penolakan. Karena penolakan akan sangat banyak. Ya, oke berikut. Yang kedua adalah daftar nama. Nah, ini dia. Nah, prinsip membuat daftar nama itu sederhana, tapi banyak orang tidak mau melakukannya. Ya, yang pertama adalah jangan dipilih-pilih. Ya, seringkali kita sudah memilah dan memilih dulu. Tulis aja dulu semua nama-nama orang yang Anda kenal. Pak, gimana kalau orangnya sudah meninggal? Tulis dulu. Sudah meninggal, Pak, iya tulis dulu aja. Ya, nanti dari yang meninggal, Anda bisa ingat, oh, ini adiknya dulu leader di perusahaan ini loh. Oh, iya, dia punya ibu, itu punya diabetes misalnya, ya kan? Anda tulis aja dulu semua nama yang Anda kenal, ya. Lalu kedua, kenapa harus ditulis dengan bold point? Harus tertulis itu di dalam artian ditulis pakai secara basah ya istilah hukumnya ya. Jadi ditulis harus menggunakan ballpoint ya atau pensil bolehlah ya. Kenapa ya? Karena ketika kita menulis itu Anda akan mengaktifkan alam bawah sadar. Ya, jadi prinsipnya menulis itu terkait erat dengan yang namanya subconscious. Ya, nah berapa yang ditulis minimal 100 nama orang yang Anda kenal. Yaitu langkah kedua. Ingat ditulis. Ya, dengan ditulis nanti Anda akan kaget. Ya, kenapa kok tadinya saya pikir saya punya teman cuma 200 tiba-tiba bisa jadi 1000. Kalau Anda tulis dengan pensil atau bolpen itu akan terjadi. Ya, oke, yang ketiga. Nah, belum. Boleh mundur? Oke. Nah, prioritaskan daftar nama mulai dari hot prospect. Nah, setelah Anda tulis semua, baru Anda pilah dan pilih. Ya, karena sudah database-nya sudah lengkap nih, ya. Nah, yang pertama adalah Anda boleh pilih dulu yang dalam lingkaran pengaruh Anda. Artinya dengan mudah Anda pengaruhi lah, ya. Misalnya bawahan Anda, senior, junior Anda, atau orang yang hutang budi dengan Anda, hutang uang dengan Anda, ya. Ponakan Anda yang sudah berpenghasilan boleh lah, ya. Itu kategori A. Nah, sebetulnya kategori yang paling profesional dan yang paling efektif adalah yang B ya, yaitu dengan menggunakan rumusan FAST ya. FAST ini artinya cepat ya. F-nya adalah financial ya, Bapak Ibu bisa lihat ya. A-nya adalah attitude-nya, S-nya adalah skill atau mungkin kehidupan sosialnya, banyak temannya, banyak pergaulannya. T adalah teachable ya, orang itu mau belajar gitu loh ya. Nah, jadi contoh nih, namanya Budi, ya alamat harus ditulis, ya nomor telepon. Nah, kira-kira Budi ini menurut penilaian Anda, ya nggak bisa tepat 100%, ini prediksi Anda, secara finansial bagus nggak? Ya, finansial itu 1-5, 3 itu menengah, 5 itu finansialnya hebat banget, 1 itu wah berat sekali, kayaknya beli aja nggak mampu gitu ya, maaf ya. Atau 2 ya mampu tapi kemungkinan kecil lah gitu loh ya, paling belinya ya bukan alat lah misalnya ya. Seperti itu ya, skornya 1-5 ya. Lalu A itu misalnya 1. Nah, ini orang keuangannya oke tapi etiknya negatif melulu, apa-apa bawaannya udah negatif ya. Lalu S ya, kehidupan sosialnya tapi relasinya banyak ini ya, pergaulannya luas ya. Tapi orangnya nggak mau diajar, sok tahu ya, sok pinter. Nah, di total skornya 8 ya, kurang lebih seperti itu ya.
Nah, jadi yang Anda kejar adalah yang skornya tinggi. Lalu jangan lupa keterangannya beliau ini posisinya apa. Karena ini juga akan menentukan. Ya, mungkin Anda membawa, waduh ini kayaknya nggak bagus, tapi posisinya direktur. Oh, berarti ya ada sesuatu nih yang mungkin Anda salah menilai gitu loh. Ya, mungkin di mata Anda attitude-nya jelek karena mungkin dia dulu apa ya ngeremehin Anda ya, tapi mungkin itu dulu gitu loh. Sekarang mungkin sudah berubah seperti itu ya. Nah, Anda tuliskan dengan Anda pilah-pilah dari daftar nama yang satu dua yang sudah Anda lakukan. Nah, orang-orang inilah yang akan menjadi sasaran tembak Anda. Tetapi ingat, skor yang tinggi jangan Anda presentasikan terlebih dahulu ya. Anda bisa bantu upline aktif Anda ya. Syukur-syukur sponsor Anda ya yang bisa membantu menjelaskan produk ini ya. Tapi satu hal menarik ya di bisnis ini apa ya? Anda di awal-awal nggak perlu pinter ngomong pun, nggak perlu bisa presentasi pun, kalau Anda bisa coba alatnya, makanya penting sekali Anda punya alat ya. Coba alatnya, itu pun akan jadi sukses. Ya. Kita punya tetangga di bisnis kita yang modalnya adalah terapi kaki doang, menurut saya, cukup signifikan perkembangannya. Kenapa? Hanya orang harus coba, orang harus coba, orang harus coba. Ya, seperti itu. Tapi kalau kita ini lengkap, ya, kalau Anda bisa jelaskan dasarnya, alasannya kenapa harus menggunakan alat kita, tentunya akan lebih efektif. Ya, oke. Langkah ketiga. Nah, tentunya setelah itu Anda perlu mengundang, ya. Anda mengundang dengan membuat appointment terlebih dahulu, ya. Tujuan dari membuat janji atau appointment adalah hanya untuk mendapatkan janji bertemu. Ingat ya, hanya untuk mendapatkan janji untuk ketemu, bukan untuk menjelaskan bisnisnya itu sendiri, ya. Nah, keuntungan membuat janji itu ada beberapa hal. Pertama, menghemat waktu Anda. Ya, lalu kedua adalah mengetahui apakah prospek dalam kondisi yang siap menerima Anda. Ya, maksudnya dengan Anda call ya, karena telepon itu tetap paling baik. Karena dengan ditelepon orang rasa ini lebih penting dari sekedar texting ya. Apalagi hari ini teks banyak yang gas ya, jadi akhirnya kekuatan dari texting ini menjadi sangat lemah ya. Lalu sebaiknya undang ke home meeting atau home sharing ya. Home meeting itu artinya dilakukan di rumah atau mungkin di kafe ya. Lalu di mana beberapa orang prospek Anda bisa sekaligus dikumpulkan. Nah, kalau Anda home meeting, ini pasti harusnya ya upline atau sponsor Anda akan bantu nih, ya karena ini sudah terkait dengan public speaking, ya kan? Seringkali kita nggak siap karena takut ditanya hal-hal yang belum Anda siap untuk jawab, gitu. Nah, ini perlu Anda lakukan, ya. Keuntungan dari membuat janji. Oke, berikutnya. Nah, 8 catatan penting dalam membuat janji bertemu ya. Perhatikan baik-baik ya, keluarin ini semua. Yang pertama adalah sikap memberi peluang. Nah, ini bicara postur Bapak Ibu ya. Kalau Anda sikap Anda adalah aduh, tolong dong, saya baru mulai nih ya. Saya di sini. Wah, kalau Anda sikap udah begitu, ini berat ya. Nah, Anda harus punya sikap memberi peluang ya bahwa aduh ini ada peluang bisnis yang luar biasa ini. Ini ingat ya Bapak Ibu, perusahaan kita hari ini terakhir saya dengar dari Dr. Steven, kita sudah ada di 102 negara ya yang market kita sudah ada di 102 negara, bayangkan ya. Jadi ini kan peluang yang besar, bisnis yang biasa gitu. Jadi sikap Anda harus benar nih ya. Lalu berikutnya, sebaiknya gunakan telepon. Saya sudah bahas tadi, jangan nyebutin MLM. Kenapa? Karena nyebutin MLM ini konotasi masyarakat sudah jelek. Ya, sama sebetulnya dengan bisnis lah. Ya, kalau Anda ngomong, yuk kita ada bisnis, aduh ngomong bisnis lah, nggak ada modal. Nah, gitu kan. Bilang udah jangan ngomong bisnis, nah bisnis itu kotor katanya gitu kan. Sama lah kayak orang berpolitik, yuk kita ikut partai. Enggak. Partai itu nggak ada yang bersih. Nah, jadi udah ada sendiri di masyarakat. Nah, ini sama dengan MLM. Ya, maksud saya cerita begitu adalah berarti MLM ini jelek? Enggak, semua juga sudah punya labeling masing-masing kan ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi poinnya jangan ya. Ini ada informasi terkait orang suka dengan teknologi ya. Ini ada teknologi yang canggih banget ya. Kita bisa umur panjang, kita bisa lebih awet muda, kita bisa kurus ya, badan rambut bisa jadi hitam lagi. Tapi anehnya kita nggak perlu minum sesuatu. Nah, itu kan membuat orang curious ya. Ya, itu contohnya lah. Yang keempat, undang pasangan. Ini juga penting. Seringkali kita presentasi ke suaminya, decision maker-nya istrinya, atau sebaliknya.
Ya, presentasi ke istrinya, decision maker adalah suaminya. Nah, jadi alangkah baiknya kalau dua-duanya ya. Saya puluhan tahun sudah sering sekali, ini konteksnya bantu downline ya. Ketika bantu downline, waduh cuma sebelah. Ujungnya ditolak. Jawabannya dengan sederhana, waduh Pak maaf, istri saya nggak setuju. Ya iyalah dia nggak dengar presentasinya. Mana-mana dia, apalagi dengar barangnya. Suaminya minta, ini ada barang pro, bagus loh. Harganya sekian puluh juta, istrinya otomatis langsung blocking kan Bapak Ibu ya. Paham ya? Nah, lalu yang kelima, undang 2 kali lebih banyak. Ya, ini konteksnya kalau kita mau ngundang di sharing, katakan ya, ke tabletop. Bapak Ibu ingat, sehebat apapun pesta besar, ya tidak mungkin undangan itu bisa hadir 100%. Selalu saja ada yang berhalangan, entah itu betul-betul karena sakit lah dan lain-lain. Lengkap kan? Ya. Nah, seringkali orang banyak yang iya, ujung-ujungnya dia belok ya di tikungan dia belok. Artinya apa? Dia hanya membuat Anda happy, tapi ujungnya dia bilang tiba-tiba bikin alasan. Seperti ada Ani gitu ya. Nah, itu sebabnya Anda harus mengundang lebih banyak ya. Jangan pernah ketakutan, waduh Pak, nanti nggak muat lupa harus keluar-keluar dari ruangan. Nggak mungkin Bapak Ibu, nggak pernah itu ya. Oke, lalu berikutnya konfirmasi. Ini penting karena konfirmasi ini menghemat biaya waktu Anda dan looks profesional. Ya, ini nunjukin bahwa ini saya serius nih. Kalau kamu memang bisa kabarin, kalau enggak ya kabarin gitu loh. Jangan PHP-in kita gitu loh. Ini profesional. Gunakan bahasa sehari-hari yang bisa Anda gunakan. Maksudnya adalah jangan jadi terlalu formal dengan kawan-kawan main Anda, ya. Atau sebaliknya, jangan menjadi terlalu nyantai berbicara dengan orang yang selama ini memang Anda hormati gitu ya. Misalnya orang yang lebih tua, ya Anda nggak bisa ngomong lu gue, kan kayak gitu. Ini yang dimaksud ya. Jadi gunakan bahasa yang senyaman mungkin disesuaikan dengan orang yang Anda. Dan yang paling penting adalah jangan berbohong, ya, jangan berdebat, jangan menjalankan bisnis lewat telepon. Ya, Bapak Ibu nggak bisa jelasin bisnis lewat telepon. Ya, apalagi alat ini harus dicoba. Anda jelasin frekuensi aja setengah mati kan, gimana cara jelasinnya? Makanya paling gampang dicoba deh, gitu kan? Nah, berikutnya ya, ini role play ya. Role play tadi saya udah kasih contoh gini deh. Sekarang ngobrol yang santai bikin appointment. Ya, misalnya saya ke Pastif, udah lama ya kita nggak ketemu. Gimana nih, umur segini udah banyak keluhan nggak di kesehatan? Ya, biasanya lebih ada aja. Pegel-pegel ada lah. You tahu kan, pegel-pegel itu penyebabnya sumbatan? Steve tahu nggak, setiap orang itu kalau diperiksa, kenapa Wang Wei Hung itu ngecek pembuluh darah, kalau kita tensinya begitu, yang normal karena pada akhirnya semua penyakit berasal dari sumbatan, ya kan? Seperti itu. Nah, kalau pertama bisa agak lama ngobrolnya. Tapi kalau ke orang-orang yang baru, ya Anda bikin, saya ada satu informasi yang sangat penting, ya, sangat bagus banget, dan ini teknologi yang canggih banget. Ya, besok ada waktu Pak, atau hari Senin ada waktu, atau hari Rabu. Kasih 2 waktu dan bicaranya terburu-buru. Ya, ini penting nih. Ya, namanya bikin janji. Ya, kalau bisa Anda siapkan kondisi memang betul-betul Anda sudah mau siap pergi nih. Pintu pagar udah dibuka di dalam mobil. Saya nggak lama nih, saya harus cepet-cepet jalan. Udah ngejar waktu. Saat Rabu atau Senin jam 5 sore, mana waktu yang cocok buat lo? Nah, kita ngobrol yuk. Ya, kita ngopi bentar. Udah lama kita nggak ngobrol. Kalau perlu Anda nggak perlu ngomong apapun. Ya, kalau orang itu bilang oke, ya karena nggak ketemu, datengin. Karena pada akhirnya setiap orang perlu alat kita. Setuju ya Bapak Ibu? Siapapun dia perlu alat kita. Apalagi kan bukan cuma buat penyakit kan, bisa buat segala macam. Ya, oke? Yuk, nanti role play kita bisa bisa banyak itunya apa namanya teks sudah disiapkan nanti ya. Yang keempat, nah presentasi dan follow up ya. One on one sharing ya, artinya kita presentasi satu lawan satu ya. Ini biasanya semua orang-orang teman-teman lama kita ya, tetangga, ini one on one ya. Walaupun home sharing ini akan lebih efektif ya, apalagi kalau sudah bisa diajak ke BOP. Dan biasakan ketika mengundang ke BOP itu adalah presentasi yang kedua ya Bapak Ibu, jangan yang pertama. Kalau nggak terpaksa sekali, usahakan itu yang kedua kali.
Ya, karena itu menjadi indikator buat kita kalau dia sudah dipresentasi dan datang ke BOP, itu sudah 50% akan bergabung, kan begitu, ya. Nah, ingat Bapak Ibu, setiap presentasi selalu membuahkan hasil. Jawabannya ada dua, iya dan tidak. Nah, ingat, ya itu bukan berarti 100% tidak, tetapi tidak itu adalah belum memutuskan, ya. Nah, iya itu nanti dibagi dua, ada yang aktif, ada yang pasif, ya. Aktif itu ujung-ujungnya ini berita baik kurang baiknya ya, paling hanya 5% Bapak Ibu, ya. Dulu lebih besar ya, dulu bisa 20, sekarang tinggal 5%. Kenapa? Karena MLM sudah sangat dikenal dan sudah sangat banyak ya seperti itu ya. Nah, nanti yang pasif ya, pasif itu nanti akan ada dua, ya. Pasif, betul-betul pasif hanya sempat menawarkan 1-2 orang keluarganya saja, atau betul-betul murni konsumen. Dia hanya pakai produknya, dan dia tidak sharing-kan kemana-mana. Itu apa yang 95%. Nah, jadi dengan belum? Boleh balik? Sebentar. Ini saya bisa kendalikan sendiri nggak ya? Ini saya jadi kayak dikejar-kejar nih. Oke, pasif dan konsumen ya. Artinya dari data ini Bapak Ibu perlu paham bahwa uh, jangan kaget kalau ujung-ujungnya hasilnya akan seperti ini ya. Nah, lalu yang tidak dan belum. Ya, tidak dan belum adalah konsumen. Ya, artinya apa? Yang tidak nanti satu hari bisa jadi akan jadi konsumen. Makanya kalau dia nggak mau, Anda jaga relasi ya. Tetap bina hubungan ya. Oke, berikutnya. Oke, sangat disarankan Anda mengadakan home sharing ya, karena presentasi di rumah Anda dan mengundang berapa teman Anda ya, karena ini akan lebih efektif. Dan ingat, dengan home sharing Anda akan bantu offline. Karena offline itu malas kalau hanya bantuin satu orang gitu loh, apalagi keluar ya. Contoh nih, ya, Pak Ari tolong ya bantu saya bisa terbang ke Bali nih. Terbang ke Bali kan nggak murah. Ya, presentasi cuma satu orang, siapa adiknya lagi? Waduh, mana mau? Ya, tapi kalau Anda siapkan home sharing dan ada beberapa home sharing, tentunya hasilnya akan berbeda. Ya, tapi kita akan lebih semangat gitu. Nah, Bapak Ibu untuk menghemat waktu, Anda bisa screenshot aja ini, ya, cara apa yang perlu dipersiapkan ketika Anda membuat home sharing. Ya, oke, ini hal-hal yang sangat SOP banget ya. Oke, nah udah ya? Oke, berikutnya. Nah, segeralah belajar melakukan presentasi. Ya, artinya caranya belajar sering mendengar, ya, karena pada akhirnya apa yang disampaikan ya itu juga, Bapak Ibu. Dari dulu ya itu juga, ya, seperti itu. Berikutnya. Nah, ini yang perlu saya tekankan, ya. Saya ingin bicara agak santai di sini, ya. Anda harus tahu bahwa di dalam bisnis ini ada hukum-hukum alam yang akan menolong Anda, ya. Hukum alam ini, Bapak Ibu, kekuatannya lebih hebat dari hukum Tuhan, ya, dan hukum manusia, ya. Banyak orang menganggap bahwa hukum yang tertinggi di dunia ini adalah hukum Tuhan, ya. Maksud saya gini, hukum yang paling mematikan adalah hukum Tuhan. Padahal hukum yang paling mematikan adalah hukum alam. Ya, betul ya Bapak Ibu, kalau Anda main-main dengan hukum gravitasi, ya Anda akan mati karena ketinggian, ya. Tetapi tidak dengan hukum Tuhan, ya. Hukum Allah itu Maha Pengasih, Maha Pengampun, panjang sabar, ya. Jadi Anda berbuat dosa pun, dosa sehitam apapun, Anda masih bisa dimaafkan dan masih bisa masuk surga gitu, ya. Nah, jadi yang paling berbahaya dan yang paling nggak bisa ditawar-tawar sebetulnya adalah hukum alam. Nah, kabar baik di bisnis ini ada hukum alamnya. Nah, ini yang pertama adalah the law of dice atau hukum dadu. Dice itu dadu ya. Nah, artinya gini, Bapak Ibu di dalam sepanjang hidup Bapak Ibu, saya harap Bapak Ibu pernah main dadu. Ya. Angkatan saya pasti tahu apa itu dadu. Angkatan Bu Neneng ya, Bu Pastir ya. Yang saya khawatir justru anak-anak Gen Z ya, generasi Z ini jangan-jangan nggak tahu dadu ya. Nggak pernah rolling dadu karena semuanya digital ya. Nah, Bapak Ibu kalau Anda lempar dadu, pernah nggak Anda begitu sialnya sampai nggak pernah keluar 6 hingga detik ini? Kalau Anda boleh ditulis di chat. Ya, nanti saya mintakan Dr. Stephen kasih hadiah. Oke. Nah, nggak ada kan Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya di bisnis ini, selama Anda cukup melakukan presentasi, Anda pasti akan ketemu orang-orang yang bergabung sebagai konsumen, orang-orang yang akan menjadi member aktif, bahkan menjadi leader yang akan terus mengembangkan aset. Ya, seperti itu. Ya, oke. Berikutnya. Nah, artinya gini, setiap kita melempar peluang keluar angka 6 akan semakin besar. Betul ya, Bapak Ibu ya?
Nah, kadang-kadang keluar angka 6-nya di awal, kadang-kadang di lemparan yang ketiga. Jangan-jangan di lemparan yang ke-21 baru keluar angka 6-nya. Ya nggak apa-apa, sama dengan presentasi juga seperti itu. Ya, kalau di offline saya sering bermain dengan menggunakan dadu dan menggunakan kartu. Ya, kalau menggunakan kartu remi lebih seru itu. Ya, karena as itu mewakili leader-leader yang menjadi 3 star lah gitu ya. Itu lebih seru tuh, ya. Poinnya adalah ada hukum statistik di sini. Oke, berikutnya. Ya, pesannya tetap adalah keep rolling. Kalau bahasa di kita adalah tetap terus presentasi dan follow up. Penting ya, cuma presentasi Bapak Ibu ya. Presentasi dan follow up ini satu paket ya. Semakin banyak Bapak Ibu lakukan, kemungkinan Bapak Ibu akan mendapatkan closingan lebih tinggi. Tidak ada cara lain. Ibu, saya sudah ini tahun keberapa ya? Tahun ke-37 tahun. 38 tahun saya di industri ini, Bapak Ibu. Selalu akhirnya kunci sukses di bisnis ini adalah berapa banyak kita presentasi sehari. Berapa banyak Anda menjelaskan tentang produk Prive ini. Kuncinya tetap di situ. Ya. Nah, nanti dari situ akan dapat berapa banyak konsumen, berapa banyak member aktif, beberapa banyak jadi leader, ya, beberapa banyak leader yang menciptakan leader dan selanjutnya, ya. Oke. Berikut. Nah, the law of big number. Ya, semakin banyak orang yang Anda kontak, semakin banyak orang yang bergabung di jaringan Anda. Jadi ada hukum dadu, ada hukum bilangan besar. Ya, nah artinya apa? Bilangan besar ini yang paling saya suka. Contohnya adalah gini, pesawat terbang, ya Bapak Ibu. Pesawat terbang itu ternyata adalah kendaraan yang paling aman di jagat raya ini. Aneh ya, sementara orang takut jatuh. Sebetulnya resiko orang meninggal itu lebih besar di kendaraan darat. Ya, mobil apalagi motor. Ya, itu persentase kecelakaan meninggal itu sangat tinggi. Tapi hari ini Bapak Ibu naik apa gitu loh, ya. Nah, pesawat itu paling kecil. Tapi kenapa tetap katanya paling aman, Pak? Karena dilindungi oleh hukum alam. Oh, tetap aja ada yang jatuh, ada yang ketubruk burung lalu pesawatnya jatuh. Itulah yang disebut dengan big number, ya. Ada big number, tentunya ada little number, ya. Nah, artinya kalau Anda lakukan banyak sekali presentasi, pasti akan keluar angka-angka kecil. Itu yang dimaksud dengan big number ini, ya. Semakin Anda banyak presentasi, mau tidak mau, statistiknya akan keluar, ya. Semakin banyak Anda terbang, potensi jatuhnya semakin tinggi, ya, pasti ya. Oke, lanjutnya. Nah, ini yang perlu Anda pahami. Ini satu hukum yang sulit Anda tolak. Jangan coba menolak, ya. 10-80-10. Ini contoh ya, kalau ada sponsor presentasi ke 10 orang, termasuk ya oke, ada presentasi 10 orang nih, ya. Nanti akan ada hasilnya 10-80-10. Maksudnya apa? 10% akan memutuskan dengan mudah untuk bergabung. Ya, Anda kayak dapat jackpot gitu. Bahkan Anda buka mulut aja udah gabung. Mungkin karena dia percaya dengan kita. Ini produknya bagus kan? Gabung deh, kalau kamu udah gabung saya percaya. Ada yang 10% seperti itu. Ya, Anda belum ngomong aja dia udah mau bergabung. Ya, sederhananya, kerennya begitulah ya. Tetapi Bapak Ibu, sayangnya 80% ya orang yang Anda presentasi ini perlu di follow up. Mungkin follow up kedua hasilnya seperti tadi, ya. Follow up ketiga, keempat, lima baru bergabung, ya. Nah, sayangnya ada satu yang warna merah ini. Anda mau presentasi terus pun dia nggak bergabung juga. Apakah betul seperti itu? Belum tentu. Ya, mungkin ini tidak akan bergabung. Nanti kemudian hari balik orang yang dia hormati ternyata ber-MLM dan sukses. Dari itu dia mengingat, oh iya dulu saya ditawari, ya. Nah seperti itu. Jadi pada akhirnya semua orang punya potensi untuk bergabung, ya. Nah kuncinya semua ada di tindak lanjut atau follow up. Kenapa? Karena 80% orang akan bergabung, umumnya harus follow up. Itu sebenarnya presentasi sekali saja nggak cukup. Bapak Ibu bersyukur di sini Anda bisa follow up lewat video-video testimoni kan. Itu sangat menolong Bapak Ibu. Kalau Anda terus lama-lama orang terganggu gitu loh, ya. Nah, belajarlah melakukan follow up dengan benar. Itu melalui upline aktif Anda. Ya, ingat upline aktif ya. Alat bantu di media sosial, maksudnya yang tadi saya ceritakan ya. Lakukan follow up dalam 48 jam.
atau 2 hari paling lama. Ya paling lama 3 hari. Persen Anda sehebat apapun itu akan sia-sia tanpa follow up. Tanpa follow up. Artinya apa, Bapak Ibu? Anda tidak perlu menjadi begitu hebat dalam presentasi. Bisnis ini bicara kuantitatif dibanding kualitatif. Nanti kualitas mengikuti kualitas, ya. Banyak presentasi Anda mau nggak mau jadi hebat, jadi ahli, ya. Tapi presentasi hebat apapun, 80% orang butuh di follow up. Jadi lebih baik Anda fokus di follow up-nya. Ya, seperti itu. Oke? Sikap terhadap perjuangan, ya, di-skip aja, Pak. Ya, skip aja ini. Nah, oke. Nah, ini yang kelima. Nah, kelima ini yang jadi apa ya? Ini jadi cheat-nya ya. Ini jadi kecerdikan kita ada di nomor 5, Bapak Ibu. Ya, banyak orang tidak menggunakan langkah kelima ini, yaitu pertama sebagai pemakai produk, kedua memanfaatkan alat bantu. Ya, kenapa perlu memakai produk? Saya sudah jelaskan sedikit ya, supaya lebih meyakinkan dengan produknya. Anda bangun sendiri keyakinan, bisa bercerita dari hati yang tulus karena Anda ngalamin sendiri gitu loh, ya. Dan Anda nggak akan salah jelasin produk karena Anda pernah ngalamin kesalahan dengan produk. Contohnya keselomot karena terlalu dekat dan lain-lain. Ya penting kali Anda pakai produknya. Jadi saya harap yang hadir hari ini Anda harus sudah punya produknya. Ya, Anda akan mencintai produknya. Kalau Anda sudah cinta produknya, Anda sudah yakin akan yakin dengan company-nya. Anda akan respect dengan company-nya. Ya, nah dari situ baru Anda akan respect dengan M-plan-nya gitu. Kalau saya selalu gitu ya. Saya selalu berangkat dari produk saya, Dr. Subi, Pak Steven, selalu lihat dulu produknya hebat nggak. Bukan M-plan yang hebat. M-plan yang hebat itu money game. M-plan-nya hebat-hebat. Karena memang tujuannya begitu, menipu kita gitu kan. Oke, berikutnya. Nah, apa tujuan menggunakan alat bantu? Namanya juga alat bantu, ya, alat ungkit untuk membantu kita menjalankan bisnis. Saya bisa ke Bali jalan kaki, bisa campur berenang gitu ya. Nanti di Gilimanuknya berenang ya dari apa Banyumas ya, Banyuwangi. Nyebrang sana ya berenang bisa. Ya itu namanya tolol gitu ya. Kenapa nggak naik kendaraan? Kendaraan bisa pilih mau naik apa nih? Campur kereta atau naik kendaraan darat atau terbang. Terbang lebih mahal tapi lebih efektif. Itulah alat bantu Bapak Ibu. Sesederhana itu. Jadi kalau Bapak Ibu tidak gunakan alat bantu, itu sangat kebodohan gitu loh. Ya. Nah, alat bantunya apa contohnya hari ini? Bayangkan kalau orang-orang yang Bapak Ibu ajak di bisnis ini yang lagi tidur, lagi malas-malasan, ikut training ikut NDO beda. 10 orang dijelaskan tidak oleh Anda gitu loh. Seringkali orang yang kita kenal, ya Anda jelasin tentang pentingnya bisnis ini, pentingnya punya sikap, dia nggak dengar karena ada pihak kedua. Tapi hari ini kami ini menjadi pihak ketiga. Ya, Herbalife itu perusahaan tetangga kita yang luar biasa tetap pakai Ronaldo. Karena Herbalife itu udah hebat banget, tapi masih itu orang ketiga namanya Ronaldo untuk meyakinkan bahwa produk ini bagus. Seperti itu ya. Nah, jadi itu yang dimaksud ya. Kehebatan alat bantu itu di situ ya. Lalu duplikasi dapat berjalan dengan sempurna ya. Anda punya jaringan di berbagai kota, bahkan hari ini di berbagai negara, bisa serentak bersemangat, punya mindset yang benar, bertobat, padahal Anda di rumah gitu loh. Karena mereka ikut acara ini. Itulah alat bantu ya. Jadi alat bantu itu dapat gunaan contoh alat bantu yang paling yang paling primitif yaitu buku-buku positif. Tadi Dr. Subi saya sudah mengatakan beliau ada 3 buku wajib ya, Personality Plus, Berpikir Besar, Bagaimana Begini yang ini lebih ke pemimpinan, yang merah ini lebih ke self development, yang kuning ini lebih ke gimana berkomunikasi dengan pas ya, karena manusia itu berbagai macam tipe ya. Lalu gunakan brosur ya. Oke. Lalu materi di Telegram, kita ini sudah lengkap ya. Di Telegram Anda mau lihat testimoni apapun ya, materi presentasi PowerPoint-nya sudah lengkap. Mau apa? Mau Ion Seal, mau Seven Wonder, apapun sudah lengkap. YouTube-nya sudah ada, dokter yang berbicara sudah ada, Facebook-nya sudah ada, lengkap semua. Bahkan Anda bisa ingin nih, aduh saya sukanya yang bahasa Inggris, Anda bisa arahkan dia ikut pertemuan di Amerika ya dan negara lain. Oke, berikut. Oke, pastikan Anda dan jaringan aktif Anda tetap melangkah dengan 5 sukses dan sistem, ya.
Nah, selama menjalankan bisnis private. Kenapa? Inilah cara untuk membangun aset. Ya, dengan Anda membawa orang ke pertemuan demi pertemuan, Anda akan membangun aset. Ya, nah ada 3 hal penting ya di dalam membangun sistem yang kami maksud di sini. Yang sangat penting adalah edifikasi, konsultasi, dan no cross lining. Ya, edifikasi itu adalah memperkenalkan upline Anda dengan benar supaya prospek mau menyimak. Ya, seringkali ini terbalik ya, ketika Anda ketemu prospek yang ya maaf ya, di private ini sangat bahasanya sangat baku gitu. Wah, ini prospek sini orang kaya nih, karena dianggapnya orang kaya pas buat produk kita kan. Anda lebih edify dia siapa ya dibanding dia diceritakan siapa Anda gitu loh. Ya ini seringkali terbalik. Nah, edifikasi ini macam banyak ya. Pendeknya berkata positif tentang upline Anda, perusahaan, produk ya, lalu pertemuan dan lain-lain ya. Pendeknya Anda mempromosikan sekaligus menghormati ya. Definisi edifikasi itu ada 2. Menghormati sekaligus mempromosikan, atau dengan kata lain mempromosikan dengan rasa respect, itulah edifikasi ya. Nah, lalu berikutnya adalah konsultasi. Nah, ini yang jarang dipakai ya. Banyak orang tidak memanfaatkan privilege ini ya, padahal konsultasi ini sangat mahal sebetulnya ya. Yaitu kesempatan mendapatkan pengarahan dari upline Anda yang lebih berpengalaman. Ya, Anda nggak pernah tanya, begitu Anda kesulitan, Anda diam saja, Anda memikirkan sendiri, menyimpulkan, memutuskan, lalu hilang. Ya, padahal kesulitan Anda itu sangat sederhana, Anda konsultasikan. Lalu berikutnya no cross lining. Apa itu no cross lining? Kita lihat. Nah, B dan C itu cross line. D dan E itu cross line. Ya, sesederhana itu. Ya, pertanyaannya F dengan C cross line nggak? Otomatis. Ya, pendeknya yang tidak ada jalur garis darah, ya, tidak ada garis darah, itu artinya dia bukan itu adalah cross line kita, ya, seperti itu. Oke, maksudnya apa? No cross lining itu artinya Anda jangan bertukar informasi bisnis kepada cross line. Berteman boleh, tapi nggak perlu jadi bestie gitu loh. Nggak perlu lah. Ya, Anda cuma pertemuan kapan? Oh ya, ini ya besok ada NDO ya, selesai. Ya, jangan bicarakan bisnis, apalagi ngomongin upline, ngomongin perusahaan, yang hal-hal negatif diobrolin sama cross line, ini bahaya Bapak Ibu. Ya, aduh, dulu saya awal-awal nggak paham ini, tapi saya ngalamin, jaringan saya hilang omset miliaran, hanya gara-gara cross line. Karena dulu saya meremehkan arti cross line. Alah, masa sih orang berteman nggak boleh, agama mengajarkan, jangankan cross line, beda agama aja kita harus rukun. Waduh, akhirnya jadi kacau. Bapak Ibu, bedakan, kita sedang berbisnis. Ya, di sini nggak boleh kita cross lining. Ya, uplining juga termasuk cross lining ya, Bapak Ibu. Misalnya, si C ngomongin si A ke B. Nah, itu juga, si C menanyakan income si A. Nah, up bonus Anda berapa sih bulan ini gitu lah, ya. Beda sama Pak Beni, kalau Pak Beni ketemu saya selalu cerita, aduh Pak Hari, minggu ini saya baru 100 juta, aduh, baru setengah bulan nih, baru 2 minggu baru 250 juta, Saya bilang, Pak, ini bonus apa omset? Bonus dong, ya keren ya. Ya beberapa memang mau berbagi informasi, tapi kan saya nggak tanya. Ya, jadi saya nggak cross line. Kalau cross lining, akhirnya saya tanya, Pak Beni bulan ini berapa? Nah, itu nggak boleh, Bapak Ibu. Ya. Oke, berikut. Ini saya kayak lagi naik bus ini ya. Ini bukan tipikal saya bawa training secepat ini. MLM bukan bisnis otomatis. Nah, Bapak Ibu, ini yang perlu Bapak Ibu sadari. Ya, artinya gini loh, bisnis otomatis itu apa artinya? Di awal maksudnya, ya. Di awal ini nggak bisa otomatis. Ya, Anda harus bangun dengan sengaja, dengan segala kesadaran, dengan Anda siap dengan prosesnya, gitu ya. Duplikasi ini membuka sistem. Ya, kalau Anda ketemu orang-orang yang bagus, tapi tidak ada NDO, tidak ada GTS, tidak ada BOP, tidak ada pertemuan internasional, ya nggak jadi juga gitu loh. Ya, nah Anda harus berjuang memasukkan orang ke sistem. Maksudnya gimana Pak? Anda harus pinter-pinter promosikan NDO. Anda harus pandai-pandai mempromosikan BOP. Nah, terutama ya Anda harus pinter-pinter mempromosikan GTS. Karena pertemuan semakin tinggi secara hierarki, itu power-nya lebih kuat. Apalagi GTS itu pertemuannya sifatnya lebih ke inspirasi dan motivasi. Selesai. Ya, lebih ke sana. Kalau hari ini lebih ke edukasi, lebih ke mindset kan. Ya, ke how to-nya dan mindset.
Tapi GTS ini sudah mainnya motivasi, sudah mainnya menyentuh hati supaya orang menemukan impiannya. Nah, kayak gitulah. Nah, itu adalah sistem. Nah, jadi ada di sini ya, daripada Anda pinter jualan, Anda lebih baik pinter promosi. Ya, promosi apa? Semua alat bantu, promosi upline, promosi pertemuan A, B, C, D. Itu artinya Anda memasuk orang ke dalam sistem. Ya, oke. Nah, proses masuk orang sistem akan mengikuti jalur sebagai berikut. Ya, pertama setelah orang join, ajak dia Zoom training. Ya, Zoom training itu Anda bisa bikin sendiri. Ya, sederhananya lah. Ya, gini loh cara ngeblow dan lain-lain. Ya, Anda lakukan juga one on one dengan beliau. Ya, ajak orang, beberapa orang, satu dua orang di home sharing. Ya. Nah, lalu setelah itu ajak mereka ke BOP. Ya, nanti kita akan buat BOP mingguan online juga, ya hari Selasa nanti. Ya, nah lalu sejak BOP kita buat NDO. Ya, target kita NDO per bulan. Ya, syukur-syukur kita waktunya oke, ya bisa per bulan. Nah, setelah NDO kita buat Journey to Success. Journey to Success disetting minimal. Jadi setahun bisa 4 kali, bisa 2 kali akan lebih hebat lagi. Ya, nah jadi ini perjalanannya sistem yang dimaksud adalah ini. Ya, kalau Anda pandai membawa orang selalu masuk ke acara demi acara, Anda jangan kaget kok Anda punya jaringan yang besar. Ya, oke berikut. Oke, nah ini ya gambarannya ya, diagramnya lebih jelas ya. Ujungnya bagaimana cara bawa orang itu ke GTS. Apalagi di GTS kita door prize-nya luar biasa ya. Dan kabar baik, nanti acara GTS berikutnya Dr. Stephen akan datang kembali. Artinya kalau beliau datang akan ada tambahan door prize ya. Jadi Anda harus pandai-pandai deh memanfaatkan menjual tiket GTS ya. Berikut. Nah, ini sebetulnya yang dimaksud dengan duplikasi. Di saat kapan ya duplikasi dijalankan? Ketika Anda melakukan proses learn, do and teach ya. Anda belajar seperti hari ini ya, bagaimana sih cara jalan bisnis ini, bagaimana punya mindset yang benar. Lalu Anda harus melakukannya. Ya, setelah Anda tahu caranya, Anda lakukannya. Nah, alangkah bagusnya ketika Anda sudah bisa beberapa kali, ketika Anda melakukannya lagi, kan tadi Dr. Sibu udah bilang, kita melakukan ini berulang-ulang puluhan tahun. Nah, Anda harus bawa orang, ya, orang yang serius, yang mau jalan beneran, ikut dengan kita, ya. Nah, itu artinya teach tuh. Ya, artinya kita sudah ketika mereka kita ajak dia untuk melihat ya mengikuti Anda, oh gini toh caranya. Nah, itu lebih efektif ya. Jadi dia lihat di lapangan. Itu yang dimaksud dengan learn, do and teach. Nah, kalau ini sudah Anda lakukan lalu orang yang Anda ini sudah bisa melakukan hal yang sama seperti Anda, disinilah aset akan terbangun. Ya, seperti itu. Ikut. Oke. Ya, selesai sudah ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat ya. Dan ingat, Bapak Ibu nggak bisa hanya satu kali ya. Ikuti terus NDO demi NDO. Thank you. Saya kembalikan kepada Pak Andre. Thank you. Terima kasih Pak Hari. Luar biasa Thank you, Bapak dan Ibu ya. Itu langkah-langkahnya bagaimana caranya kita menjalankan bisnis ini ya, bisnis Prive dengan mantap ya Bapak dan Ibu ya. Oke, baik Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya ya,